Ya, halo semuanya, kita dari kelompok 1. Kita akan menjelaskan terkait Lean Six Sigma Management and Tools gitu. Jadi di materi ini akan saya buka. Jadi pertama itu kita harus tahu dulu definisi Six Sigma itu apa. Jadi Six Sigma itu adalah metode manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk sekiranya bisa meningkatkan quality prosesnya juga dengan cara mereka mengurangi tingkat kecatatan ataupun error dalam produksinya itu seperti apa gitu. Nah, dalam Six Sigma perusahaan itu mereka menggunakan data dan juga analisis untuk mencari akar masalah sebelum mereka bisa mengambil keputusannya seperti apa. Nah, lalu bedanya dengan Lean itu apa? Nah, kalau Lean mereka tuh fokus ke menghilangkan waste atau pemborosannya itu seperti apa. Seperti pemborosan mulai dari supply-nya seperti apa dan juga pemborosan terkait aktivitasnya seperti apa. Jadi mereka cari yang sekiranya bisa memberikan mereka nilai gitu atau value. Nah, selanjutnya di sini ada DMAIC. Jadi DMAIC ini tahapan atau sistem gitu dalam Lean Six Sigma. Yang pertama D itu define, yaitu mereka mendefinisikan masalahnya. Lalu ada measure, itu mengukur kondisi saat ini. Lalu ada analyze, itu mereka mencari permasalahan dan akarnya itu seperti apa gitu. Lalu ada improve, itu tahap di mana mereka melakukan perbaikannya. Lalu ada control, itu untuk menjaga agar outputnya itu dapat sesuai dan juga stabil seperti itu. Nah, tapi di define phase ini sangat penting juga karena menjadi dasar seluruh proyeknya seperti apa. Dari pada tahap ini perusahaan ini mengidentifikasi masalah utama, kebutuhan pelanggan, tujuan proyek, dan juga proses yang ingin diperbaiki seperti apa. Nah, biasanya tools yang digunakan di define phase ini ada project charter, itu untuk menunjukkan atau menentukan tujuan proyeknya seperti apa. Lalu ada SIPOC diagram, ini untuk memetakan alur prosesnya. Lalu ada voice of customer, untuk kita tahu kebutuhan pasarnya itu seperti apa. Nah, kesimpulannya Lean Six Sigma ini membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensi produksi berbasis data, dan perbaikannya itu bisa berkelanjutan seperti itu. Oke, baik. Saya menyambung dari penjelasan Radit sebelumnya. Saya akan memaparkan dua tahap krusial selanjutnya, ini teknologi dalam metodologi DMAIC, yaitu measure phase dan juga analyze phase. Jadi kita mulai dari measure phase dulu, ataupun yang disebut dengan fase pengukuran. Jadi tujuannya utama ini tuh di tahap dimana memotret kondisi saat ini secara objektif. Kita tuh tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan menetapkan baseline atau titik awal dari kinerja proses menggunakan data aktual. Di tahap ini juga tim mengukur parameter kunci seperti tingkat cacat suatu saat ini ataupun durasi siklus untuk mendapatkan kapabilitas proses awal yang sering kita sebut sebagai level sigma awal. Nah, tanpa proses pengukuran yang presisi di fase ini, kita akan kehilangan tolak ukur untuk mengevaluasi kesuksesan ke perbaikan nanti. Selanjutnya adalah analysis phase atau fase analisis. Jika fase measure menjawab pertanyaan seberapa besar masalahnya, nah di phase analyze ini menjawab mengapa masalah itu terjadi. Fokus di fase ini tuh adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan juga memvalidasi akar penyebab dari suatu masalah kualitas tersebut. Untuk memastikan analisisnya tepat dan tidak meleset, manajemen itu biasanya menggunakan berbagai tools Six Sigma, contohnya seperti fishbone diagram untuk memetakan sebab akibat acara komprehensif, Pareto chart untuk menentukan prioritas perbaikan, hingga uji hipotesis statistik yang berfungsi untuk memastikan bahwa akar penyebab yang ditemukan benar-benar valid secara data, bukan sekedar tebakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi Improve Phase, Control Phase, dan Taguchi Design of Experiment dari chapter 13 buku Managing Quality oleh S. Thomas Foster. Jadi Improve Phase ini merupakan phase keempat dari DMAIC. Pada phase ini tim Six Sigma ini merumuskan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan berdasarkan akar penyebab yang telah diidentifikasi pada phase analyze. Tujuannya ini adalah menghilangkan atau mengurangi cacat secara signifikan. Perbaikan dapat berupa perubahan parameter proses, modifikasi desain produk, atau penerapan metode baru, yang dimana pendekatan yang sering digunakan antara lain adalah offline experimentation, termasuk metode Taguchi, serta uji coba atau pilot test sebelum implementasi penuh.
Lalu setelah perbaikan ini dilakukan, masuk ke control phase, dan phase kelima ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dicapai ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang, di mana kegiatannya meliputi pembuatan control plan, lalu pemantauan proses menggunakan control chart, serta pendokumentasian prosedur baru. Dan control plan ini berisi langkah-langkah reaksi jika proses menyimpang. Jadi dengan demikian, peningkatan yang telah diraih itu tidak hilang seiring waktu. Selanjutnya adalah Taguchi Design of Experiment, yang adalah metode yang diperkenalkan oleh Dr. Genichi Taguchi untuk merancang produk dan proses yang robust, yaitu tidak sensitif terhadap variasi yang tidak terkendali. Nah, Taguchi ini menggunakan orthogonal array untuk mengurangi jumlah percobaan secara efisien, yang dimana konsep utamanya meliputi quality loss function yang mengukur kerugian akibat deviasi dari target, serta 3 tahap desain. Ada konsep desain, parameter desain, dan tolerance desain. Nah, parameter desain ini adalah inti dari metode Taguchi karena bertujuan menemukan kombinasi level faktor kontrol yang optimal. Selanjutnya yaitu background dalam Taguchi method. Nah, the Taguchi process dan juga Lean Six Sigma ini from a contingency perspektif dijelaskan bahwa kualitas tidak hanya bergantung pada hasil akhir dari produk itu, tetapi juga bagaimana proses dirancang agar mampu mengurangi variasi dan menghasilkan performa yang konsisten. Metode Taguchi ini menekankan pentingnya robust design, yaitu proses yang tetap stabil meskipun mendapatkan gangguan dari lingkungan atau proses produksi. Selain itu, Lean Six Sigma dari perspektif kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada satu metode yang selalu paling baik untuk semua organisasi. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari budaya kerja, teknologi, sumber daya, hingga jenis proses bisnisnya. Oleh karena itu, implementasi Lean Six Sigma maupun metode Taguchi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi agar program peningkatan kualitas benar-benar efektif dan berkelanjutan. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, jadi berdasarkan materi What is Six Sigma, jurnal ini mendefinisikan Six Sigma sendiri sebagai metodologi yang disiplin dan berbasis data untuk membantu organisasi menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan meminimalkan catat dan variasi proses. Jadi di jurnal sendiri itu menjelaskan bahwa Six Sigma itu berfokus pada pengurangan waste, peningkatan efisiensi proses, serta mencapai kualitas yang mendekati sempurna, yaitu hanya dengan sekitar 3,4 cacat per 1 juta peluang. Jika dibandingkan dengan definisi di buku, itu sebenarnya konsep dasarnya cukup sama. Jadi di buku itu dijelaskan kalau Six Sigma sendiri sebagai pendekatan manajemen kualitas yang menggunakan data statistik untuk mengurangi variasi proses dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau di jurnal ini lebih menekankan penerapan praktis Six Sigma sendiri pada industri manufaktur, khususnya dalam mengurangi defect crankshaft menggunakan metode DMAIC. Jadi di buku ini lebih menonjolkan konsep teoritis dan filosofis kualitas, sementara jurnal lebih fokus pada implementasi nyata di lapangan. Selain itu, jurnal juga membahas hubungan antara Six Sigma sendiri dengan Lean Six Sigma dalam beberapa penelitian terdahulu. Namun jurnal ini tidak menjelaskan struktur organisasi Lean Six Sigma-nya seperti peran Black Belt, Green Belt, atau Champion yang biasanya menjadi bagian penting dalam implementasi Six Sigma di perusahaan. Di hal ini itu bisa dianggap sebagai salah satu proses kekurangan jurnal karena pembahasannya itu cuman terfokus pada tahapan DMAIC dan hasil perbaikan proses tanpa menjelaskan bagaimana peran tim Six Sigma sendiri dalam menjalankan proyek tersebut. Oke, baik, selanjutnya mengenai questionnaire review, mengenai pertanyaan yang kedua, yakni
mengenai metode, definisi phase pihak dan juga produknya. Nah, sekarang mari kita bedah bagaimana si teori tersebut tuh diterapkan pada jurnal acuan kelompok, yakni di PAK 2025. Sesuai bagian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang fokus pada metode penelitian serta temuan awal di fase define. Pertama, terkait metode penelitian, jurnal ini tuh murni menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data melalui metode Six Sigma, yaitu penerapan siklus DMAIC secara sistematis. Pendekatan ini tuh dipilih sebagai alat pemecah masalah untuk mengurangi cacat, menekan kerugian, dan juga meningkatkan efisiensi suatu sistem produksi secara ekonomi. Lalu yang kedua, fase define. Jadi masalah kualitas spesifik yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti adalah tingginya tingkat penolakan ataupun rejection rate akibat cacat produksi pada proses penempaan atau forging. Cacat fisik yang ditemukan pada produk cukup beragam, mulai dari masalah fitting, unfilling, undersizing, bending, hingga flash defects. Di fase ini juga diketahui juga bahwa tingkat penolakan awal itu mencapai 3,04%. Lalu siapa pihak yang terlibat dan apa objek penelitiannya? Nah, penelitian ini tuh dilakukan di lini produksi sebuah perusahaan manufaktur bernama Highway Industry Limited, khususnya pada fasilitas forging shop mereka. Sementara itu produk yang menjadi objek penelitian adalah proses engkol atau crankshaft. Ada beberapa tipe yang diteliti seperti tipe P19 dan KZNE. Namun evaluasi perbaikan difokuskan pada tipe M2W karena bentuknya yang rumit. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi berdasarkan materi measure phase and analyze phase, pada fase measure peneliti mengukur baseline rejection rate dengan cara mengumpulkan data produksi dan data produk reject selama 5 minggu pada proses pembuatan crankshaft type M2W. Data ini dicatat setiap harinya dengan tim quality assurance dan diverifikasi oleh departemen produksi agar hasilnya ini konsisten dan valid. Jadi total produksi yang diperoleh sendiri itu adalah 230.564 unit dengan total reject sebanyak 7.032 unit, sehingga diperoleh rejection rate awal sebesar 3,04% yang dijadikan sebagai tolak ukur sebelum perbaikan dilakukan. Kemudian pada fase analyze, peneliti ini mengidentifikasi akar penyebab cacatnya itu dengan melakukan observasi proses produksi, klasifikasi jenis defect, dan analisis akar masalah atau bisa dibilang dengan root cause analysis. Jenis cacat yang dianalisis ini meliputi pitting defect, total length undersize, unfilling defect, flash defect, and bend defect. Nah, metode analisis yang digunakan ini lebih banyak berupa observasi proses dan identifikasi penyebab pada tiap defectnya. Contohnya sendiri itu pitting defect disebabkan oleh pelumasan die yang tidak tepat, lalu overheating billet, dan digunakan penggunaan ulang billet. Sedangkan unfilling defect terjadi karena pengaturan die yang kurang tepat dan tekanan udara yang rendah. Selain itu, jurnal ini juga menggunakan data defect breakdown dan analisis presentasi reject untuk menentukan defect yang paling dominan. Pada bagian hasil, jurnal menyebutkan penggunaan G-square test untuk membandingkan rejection rate sebelum dan sesudah implementasi DMAIC, serta menggunakan P-control chart untuk melihat kestabilan proses setelah perbaikan dilakukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yakni berdasarkan materi improve phase dan control phase serta Taguchi design of experiment, jelaskan apa tindakan perbaikan yang diimplementasikan di jurnal dan bagaimana hasil akhir setelah perbaikan. Sebutkan minimal satu konsep dari materi Taguchi yang tidak dibahas dalam jurnal ini sebagai keterbatasan. Nah,
Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 berdasarkan jurnal yang berjudul Engagement in Production Efficiency Using the MAIC Methodology of Six Sigma. Yang pertama, tindakan perbaikan yang diimplementasi pada phase improve. Di sini peneliti bersama tim engineering di Highway Industry Limited melakukan optimalisasi parameter proses produksi crankshaft M2W, di mana penyesuaian ini dilakukan pada suhu pemanasan, tekanan mesin tempa, serta kecepatan pendinginan, yang dimana tindakan ini bertujuan untuk mengeliminasi akar penyebab dari kelima jenis cacat, yaitu pitting, unfilling, undersizing, bending, dan flash defect. Lalu kedua, hasil akhir setelah perbaikan, tingkat penolakan atau rejection rate ini turun dari 3,04% menjadi 1,88%. Di mana penurunan ini berarti tingkat cacat itu berkurang secara signifikan yang berdampak pada penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. Jadi pada phase control, jurnal menjelaskan bahwa prosedur baru itu didokumentasikan dan dijadikan standar operasi serta dilakukan pemantauan berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, yakni keterbatasan jurnal terkait materi Taguchi. Jurnal ini tuh sama sekali tidak membahas Taguchi Design of Experiment. Tidak ada penggunaan orthogonal array, quality loss function, maupun konsep robust design yang dijelaskan di buku Foster pada halaman 357 hingga 358. Jadi dengan demikian jurnal ini tidak dapat dijadikan contoh untuk penerapan metode Taguchi. Hal ini menjadi salah satu kelemahan jurnal sebagai bahan referensi yang mencakup seluruh materi dari chapter untuk minggu ini. Selanjutnya. Baik, pada pertanyaan terakhir, menurut kelompok kami, salah satu keterbatasan yang terlihat adalah implementasi Lean Six Sigma dan metode statistik hanya dilakukan pada kondisi, proses, atau lingkungan tertentu hingga hasilnya belum tentu dapat langsung diterapkan pada semua organisasi. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa pentingnya kontingensi perspektif dalam quality management. Misalnya, pendekatan yang berhasil di perusahaan manufaktur dengan proses produksi yang stabil mungkin tidak akan memberikan hasil yang sama pada perusahaan jasa atau organisasi yang memiliki budaya dan sistem kerja berbeda. Selain itu, di jurnal juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Lean Six Sigma sangat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti kesiapan sumber daya, kemampuan analisis data, dan juga dukungan dari manajemen. Karena itu, perusahaan tidak bisa hanya mengikuti metode yang dianggap best practice, tetapi harus menyesuaikan tools dan strategi improvement dengan situasi nyata yang mereka hadapi agar hasil perbaikan kualitas lebih optimal dan tidak gagal saat diterapkan.